Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Soya Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Pertiwi 2, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam video ini yaitu saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, berupa kesehatan, keselamatan dan keberkahan, sehingga kita bisa hadir di TK Dharma Putra 1 Suluk dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang barokah ini. Amin. Selanjutnya, di sini saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara yang sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, materi. Yang pertama, sebelum acara kita mulai, kami ucapkan terima kasih telah datang ke sini Bapak dan Ibu hadir di TK Dharma Putra Suluk dalam keadaan sebahagia dan terima kasih sekali. Selanjutnya, marilah sebelum acara kita mulai kita buka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan ini semua acara nanti berjalan dengan lancar dan semua mendapatkan nikmat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Acara selanjutnya sambutan kita sampaikan kepada Ibu Kepala TK Pertiwi 2, Ibu Eni Susiana SPD. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mistun Nuryanti SPD AUD selaku Kepala Sekolah dari TK Dharma Putra 01 Suluk. Yang saya hormati seluruh jajaran guru dari TK Putra Dharma Putra Suluk 1. Yang saya hormati teman-teman dari TK Pertiwi 2. Yang saya hormati pula teman-teman rekan-rekan dari Playgroup Dharma Pertiwi. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus-putus kepada kita. Dan marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap kita nanti-nantikan syafaatnya sampai besok di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya di sini kepala sekolah dari TK Pertiwi 2 mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kepala sekolah dari TK Putra Dharma Suluk 1 dan beserta jajaran guru yang telah sudi membantu kami meluangkan waktunya, memberikan support, motivasi, dan partisipasinya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman sejawat saya dari TK Pertiwi 2 dan Pak Udan Pertiwi. Baik,
akan memberikan banyak ilmu untuk kita semuanya. Ilmu yang didapatkan dari calon guru pendidikan, calon guru penggerak. Yang temanya yaitu diseminasi budaya positif. Dan saya berharap semoga apa yang disampaikan Bu Titi nanti tentunya memberikan dampak yang baik, dampak yang positif sesuai dengan judulnya yaitu budaya positif untuk kita semua sebagai kepala sekolah dan sebagai pendidik di satuan atau lembaga kita. Tentunya impactnya nanti adalah untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak pada umumnya. Ya, dan saya berharap semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tidak ada suatu apapun, dan tentunya membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses selalu untuk Ibu Titin Surya Dewi dan sukses selalu untuk kita semua. Ya, dari saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Eni Susiana SPD, terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah materi dinamik judul diseminasi budaya positif. Kepada silakan pada Ibu Titin Surya Dewi SPD, CPP Angkatan 9 TK per 2 Kabupaten Madiun. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Saya sehat, saya bahagia. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Wow. Ibu, terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk saya untuk mendefinisikan budaya positif. Perkenalkan, saya Titin Surya Dewi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Pertiwi 2 Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif. Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu apa nggih? Budaya yang baik membawa dampak yang baik. Baik Bu Titin, menurut saya budaya positif tentunya dilihat dari judulnya budaya positif ini menurut saya adalah pembiasaan yang sudah menjadi budaya dan menjadi culture yang baik untuk kita dan kita lakukan sudah menjadi kebiasaan yang baik dan kita lakukan sehari-hari seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Mungkin dari Ibu semuanya yang mau memaparkan budaya positif. Oke, dari semuanya sudah pas. Benar Bu Eni, bahwa budaya positif itu suatu pembiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah, baik sebagai kepala sekolah, guru maupun sebagai murid. Konsep inti budaya positif yaitu ada 8. 1. Perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai yang akan kita wujudkan yaitu nilai kebajikannya yaitu profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu, sebelum saya memaparkan materi ini, pembelajaran berdiferensiasi niku apa nih? Monggo Ibu. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang apa ya, menekankan pada kebutuhan peserta didik itu ya. Jadi kita harus pembelajaran ini kita melihat kebutuhan, minat dan bakatnya dari peserta didik itu. Ya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi pembelajaran di Kurmer kita ditekankan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya kita sesuaikan dengan kebutuhan, bakat dan minat anak. Jadi pembelajaran di sini berdiferensiasi itu tujuan kita agar apa, Bu, Bapak Ibu? Agar kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bu Ibu semuanya? Ada 6. Ada 6. Monggo, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila untuk mengingat kita dimensi profil pelajar Pancasila. Enggak, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi tujuan kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru, kita mempunyai miskonsepsi, yaitu kita berilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua yaitu kritik dan membuat rasa bersalah kepada anak akan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Ini semuanya ternyata miskonsepsi, Bunda. Jadi kalau kita sebagai guru mengontrol murid, bisa napa mboten kita mengontrol murid secara sepenuhnya, Ibu semuanya? Tidak bisa. Jadi kita kalau mengontrol itu hanyalah suatu ilusi. Yang kedua, kita biasanya sering membuat anak merasa bersalah, ataupun itu untuk menguatkan karakter tujuan kita. Tetapi itu semuanya kurang pas, Ibu. Seperti kita membuat rasa bersalah kepada anak. Misalnya anak melakukan suatu kesalahan atau membuat masalah. Kita membuat, Dek, kamu tidak kasihan toh sama ibumu kalau kamu berperilaku seperti itu. Tujuan kita untuk apa, Bu, itu, Bu? Ya. Untuk menguatkan karakter, ya. Tetapi itu kurang pas, Ibu. Jadi nanti yang terjadi, karakter yang di sini, yang di diri anak, itu tidak karakter yang positif. Malah terjadinya karakter yang gagal, Ibu. Tidak kesuksesan yang diraih, tetapi kegagalan. Karena di hatinya punya rasa apa? Salah. Jadi untuk berkembang itu kurang pas.
Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga kurang pas, Ibu. Jadi penguatan positif efektif itu jadi kurang bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ibu-ibu sering memaksa anak apa betul? Kadang. Tujuan kita sebenarnya sudah bagus, Ibu, untuk menguatkan suatu karakter anak. Biar anak bisa terbentuk karakter seperti profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau kita memaksa, itu yang ada motivasinya dari diri sendiri anak atau dari eksternal anak, Ibu? Dari motivasi eksternal anak. Kalau eksternal itu biasanya anak itu melakukan karena dirinya sendiri apa orang lain, Ibu? Orang lain. Kalau orang lain itu berarti kalau yang biasanya anak-anak di sekolah biasanya yang sering memarahi Ibu A. Kalau Ibu A itu nggak masuk, anak itu mentaati disiplinnya apa betul? Boten karena loh. Lah kalau nggak masuk seneng ya. Belum asik. Ayo masuk sekolah kan ya. Nah, berarti kita sebagai monster kita menakut-nakuti anak. Jadi itu berarti karakternya gagal apa sukses, Ibu? Gagal, Ibu. Jadi kita itu mulai sekarang mari kita lakukan paradigma perubahan agar anak-anak kita nanti sukses untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, Ibu, mengubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin berbagi cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, mengubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu sangat kita perlukan, Ibu, untuk mewujudkan anak-anak yang hebat, ya, yang berkarakter yang hebat untuk meraih, untuk menghadapi dunia yang seperti sekarang ini, Bu. Siapa yang ingin merubah paradigma dirinya untuk ke yang lebih baik, Ibu-ibu? Semuanya ingin berubah. Kita rubah dari diri kita sendiri. Motivasi intrinsik yang ada di diri kita sendiri lah. Mengubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon seperti kebutuhan kita sama. Stimulus respon kita menganggap bahwa guru itu kebutuhan kita sama. Tetapi sebenarnya menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Benar apa betul, Ibu? Betul. Jadi setiap individu itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi ibu, misalnya seperti anak melakukan membuat masalah di sekolah, membuat suatu kasus. Kasusnya apabila sama, seandainya Mas Budi dan Mas Rehan, dia bertengkar. Tetapi Mas Budi dan Mas Rehan itu, Mas Budi bertengkar sama Mas Adi, Mas Rehan bertengkar sama Mbak Ani. Mereka sama-sama bertengkarnya. Mereka melakukannya, alasannya sama apa tidak Bu biasanya? Tidak, karena mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semisal Mas Rehan mungkin ditinggal ibunya kerja di luar negeri, di rumah bersama, hanya bersama neneknya. Berarti Mas Rehan mempunyai kebutuhan apa Ibu? Kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Dia membutuhkan itu. Makanya dia membuat masalah biar ibu guru dan teman-temannya memperhatikannya, memberi kasih sayang, cinta yang dia butuhkan. Itu dari satu salah. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya itu tadi Mas Rehan ingin mendapatkan kasih sayang. Terus kita sebagai guru membujuk agar Mas Rehan berbaikan dengan Mbak Ani. Tetapi bujukan itu merupakan hal yang gagal Ibu. Harusnya kita menawarkan ke Mas Rehan dulu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru. Jadi kita menanyakan dulu kepada Mas Rehan apa masalahnya, apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya. Akhirnya semuanya bisa menang. Itulah contohnya. Dan yang satunya lagi, Mas Adi tadi bertengkar dengan Mas Budi. Di situ Mas Adi sama Mas Budi bertengkarnya itu karena apa Ibu? Misalnya dia berebut mainan. Mas Budi gak mau berbagi mainan. Karena Mas Budi merasa mainan itu sudah dipegangnya. Dia tidak mau berbagi dengan temannya. Berarti Mas Budi itu membutuhkan kebutuhan apa Ibu? Kalau pengen menang sendiri itu berarti kebutuhan kekuasaan. Dia merasa berkuasa. Aku yang paling gede, aku yang paling pinter. Tadi aku yang pegang duluan. Jadi Mas Budi merasa dia mempunyai kekuasaan. Jadi sama-sama masalahnya bertengkar dengan temannya, tetapi kebutuhan mereka berdua berbeda. Tadi Mas Rehan membutuhkan apa Ibu? Kasih sayang, cinta dan kasih sayang karena ditinggal orang tuanya, di rumah hanya sama neneknya. Sedangkan dia setiap pagi melihat anak-anak yang lain diantar ibunya, jalan-jalan sama ibu. Dan dia hanya sama neneknya. Jadi kebutuhan yang dia butuhkan yaitu cinta kasih dan kasih sayang. Sedangkan Mas Budi itu tadi yang dibutuhkan yaitu apa? Kekuasaan. Dia merasa besar, merasa menang. Jadi suatu kasus atau masalah yang terjadi tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang sama. Kita harus melihat kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Next. Disiplin positif. Disiplin positif itu apa Ibu? Monggo. Monggo. Disiplin positif apa Ibu? Menurut saya, disiplin positif itu suatu kebiasaan
atau pembiasaan yang bisa kita lakukan pada diri mulai dari diri kita sendiri dan nanti bisa diimbaskan untuk yang ada di lingkungan sekitarnya seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Mesko, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Mesko. Kalau contoh disiplin positif niku napa nggih? Sinten niki? Monggo. Contohnya apa? Baik, ini menurut saya contohnya yang kita saksikan kebiasaan setiap hari ya, di sekolah kita yaitu tentang belajar disiplin itu anak-anak mau mengantri. Itu bagi saya menurut saya sudah menjadi kebiasaan disiplin yang baik, disiplin yang positif. Jadi dengan mengantri itu anak-anak tahu eh, dia harus bersabar untuk menunggu giliran. Terima kasih. Mungkin ada ibu lain yang mau menjawab lagi. Monggo, Bu Endang. Mungkin apa ya, untuk disiplin positif ini kan kita menanamkan anak untuk menjadi pelajar Pancasila. Tadi situ ada proyek Aku Sayang Bumi gitu ya. Mungkin disiplin positifnya adalah anak terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya itu. Mungkin itu kita harus menanamkan sekali itu Bumi untuk pembiasaan anak untuk membuang sampah. Itu mungkin mudah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Endang. Disiplin positif itu benar Ibu, contohnya seperti mengantri, membuang sampah pada tempatnya, melakukan 5S, sapa, santun, saling, salam, itu juga termasuk disiplin positif Ibu. Jadi disiplin di sini yaitu kita menerapkan suatu kedisiplinan tetapi yang tidak memberatkan kepada anak. Dari dirinya sendiri, insya Allah anak-anak itu dimanapun mereka berada tetap akan melakukan disiplin. Dia merasa apa? Dia sudah ada di dirinya gitu Ibu. Jadi di dirinya itu sudah merasa bahwa oh aku harus bersikap seperti ini. Misalnya membuang sampah. Anak itu makan kacang. Padahal di situ tidak ada bu guru, tidak ada ibunya, tidak ada orang lain. Tetapi anak itu karena dia merasa itu adalah kewajiban dia sudah tertanam rasa disiplin di sini di hatinya, maka dengan sendirinya dia akan mengumpulkan kulit kacang itu dan membuangnya di tempat sampah. Terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ibu bapak, kebajikan itu seperti apa aja Bu ya? Suatu kebajikan itu seperti kita, kalau di tujuan pendidikan kita yaitu di profil pelajar Pancasila itu adalah nilai kebajikan yang akan kita wujudkan untuk anak-anak kita. Anak-anak yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa Bu? Berkebinekaan global, gotong royong kan? Berkebinekaan global yaitu kita harus bisa menyaring budaya-budaya yang dari luar yang sesuai dengan budaya kita yang kita implementasikan. Selanjutnya yaitu gotong royong. Kita berkolaborasi. Dalam setiap kegiatan kalau kita bergotong royong lebih ringan apa berat Ibu? Lebih ringan dan insya Allah tujuan kita akan tercapai. Yang ketiga yang keempat yaitu mandiri. Jadi tujuan dari pendidikan kita apa Ibu? Anak-anak kita akan menjadi anak yang mandiri. Jadi tugas kita sebagai bapak ibu guru di sini yaitu mewujudkan anak-anak yang mandiri.
Selanjutnya setelah mandiri, kreatif. Jadi anak-anak kita dorong untuk lebih kreatif lagi dalam setiap kegiatan. Dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Kalau di TK, bernalar kritis itu biasanya dengan apa, Ibu? Misalkan kemarin itu bagaimana ya kita caranya bersyukur kepada Allah kayak gitu. Kemarin itu ada yang jawab gini, dengan sholat bun, dengan berdoa bun. Jadi mereka menjawabnya dari dirinya sendiri. Mereka bisa berpikir kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi Ibu yang mau menambahkan, monggo. Baik, betul yang disampaikan Bu Endang, intinya sama, yaitu dengan memberikan kalimat pemantik yang luar biasa itu membuat anak-anak menjadi lebih nalarnya lebih gimana ya istilahnya dia menjadi nalarnya lebih mampu mengungkapkan, mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi dengan kalimat pemantik-pemantik yang disampaikan oleh guru itu bisa bisa intinya bisa menggugah anak untuk menjadi anak yang bernalar kritis karena dengan kalimat pemantik itu. Mungkin dari teman yang lain monggo ditambahi. Baik, Bu Titin, bahwa berikutnya yaitu berkenalan kritis. Jadi contohnya untuk di lingkungan anak, ya, khususnya di TK atau di PAUD, anak mampu dalam suatu kegiatan melakukan kegiatan yaitu tadi yang disampaikan Bu Eni yaitu tentang kalimat pemantik, yang mana dalam setiap tema ataupun kegiatan bisa dilaksanakan. Kemudian anak mampu menjawab dengan bernalar kritis atau intinya jawaban sesuai dari diri anak sendiri. Misalnya saja dalam tema misalnya gotong royong ya seperti itu. Terus coba siapa yang bisa sudah membantu misalnya di rumah guru ataupun juga orang tua. Kemudian anak mampu menjawab yaitu saya Bu. Nah, coba contohnya seperti apa? Nanti anak akan berpikir contoh dalam gotong royong misalnya untuk bantu orang tua. Bu, misalnya saya menyapu lantai atau saya membantu orang tua mencuci piring seperti itu. Jadi dari pertanyaan pemantik, anak mampu memberikan jawaban dari dirinya sendiri, ya, seperti itu. Terima kasih Bu Titin. Mungkin saya tambah juga untuk memacu anak untuk bernalar kritis itu misalkan pada suatu kejadian itu ada suatu kejadian anak ini di guru ini kayak gitu ya. Jadi kita kumpulkan dulu anak-anak gitu ya. Kita tabayun gitu ya, kita tabayun ke teman-teman apa tadi yang terjadi. Jadi nanti anak ini akan bercerita satu ini begini Bun, ini begini. Terus kita tanya, terus harusnya bagaimana? Itu benar apa salah? Nanti itu juga akan menimbulkan anak untuk mengungkapkan benar Kristen itu tadi. Oh harusnya begini Bu, itu yang tadi salah, harusnya minta maaf kayak gitu. Ya kan? Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Endang, Bu Eni dan Bu Yanti atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ibu-ibu semuanya benar. Itu semuanya yaitu suatu contoh yang disiplin positif. Untuk menunjukkan suatu kedisiplinan yang positif dengan bernalar kritis. Anak-anak kita walaupun masih usia PAUD, masih usia dini, dari yang PAUD itu usia 3 sampai 4 dan selanjutnya 4 sampai 6 di TK, itu anak-anak sudah bisa mulai berpikir kritis dengan menggunakan kita sebagai guru untuk mengeluarkan ide atau pemikiran kritisnya, kita membuat pertanyaan pemantik. Sehingga dengan begitu anak-anak akan mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya. Dia dengan mengungkapkan tersebut dia sudah mulai berpikir kritis. Selanjutnya yaitu disiplin positif merupakan cara suatu penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi sinten nggih Bapak Ibu yang pernah menerapkan suatu kedisiplinan tetapi masih memberikan reward ataupun ancaman atau hukuman, berarti niku sudah merupakan disiplin positif nomor dereng Ibu? Belum. Jadi disiplin positif itu harus dari diri anak. Intrinsik, sifat semuanya Ibu, semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah. Jika mempunyai tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Benar Ibu, kalau kita melakukannya dari diri anak, kita menumbuhkan rasa motivasi untuk melakukan disiplin itu dari diri anak. Insya Allah walaupun kita tidak ada di dekatnya, anak-anak itu sudah terbiasa. Saya sudah mulai menerapkan itu di sekolah Bu, alhamdulillah. Itu walaupun kami bertiga tidak ada, yang ada Bu Guru SD, itu kan anak-anak itu juga sudah waktunya senam itu langsung baris Ibu. Barisnya pun rapi di tempatnya, kan di sekolah kami ada pavingnya itu kasih warna. Itu anak-anak langsung menempatinya Bu. Dan setelah senam, salim, habis salim mau baris Ibu. Anak-anak juga langsung berbaris sendiri Bu. Tanpa Bu Guru minta. Benar Bu, kalau kita bisa menumbuhkan motivasi tersebut luar biasa. Anak-anak itu dengan dirinya sendiri bisa melakukan disiplin positif. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa toh Ibu? Nilai kebajikan universal. Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kebajikan itu suatu nilai yang kita sepakati. Kita tidak melihat dari suku mana, agama kita apa, latar belakang kita bagaimana, bahasa kita bagaimana, tetapi semuanya sepakat untuk melakukan kebajikan itu. Yang utama yaitu suatu kebajikan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimanapun kita berada, baik di luar negeri, di Indonesia sendiri, di suku bangsa manapun, kita pasti akan menerapkan kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nggih napa mboten Ibu? Nggih. Karena itu memang fondasi bagi kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nilai kemandirian. Di profil pelajar Pancasila yaitu nilai mandiri juga kita tanamkan ke anak-anak. Di Indonesian Heritage Foundation IHF juga kemandirian. Di sini juga ada di IBO Primary Years Program PYP sikap murid juga diharapkan menjadi pribadi yang mandiri. Jadi nilai mandiri itu sudah disepakati dimanapun berada. Selanjutnya bernalar kritis. Dimanapun juga kebajikan yang diutamakan yaitu juga bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong. Di sini juga ada gotong royong, di sini juga ada gotong royong. Di sini ada kerja sama. Gotong royong, kerja sama, kolaborasi. Niku sama napa mboten Ibu? Hampir mirip. Tetapi dalam pelaksanaannya juga sama, bekerja dengan orang lain. Seperti kita hari ini berkolaborasi dari TK Pertiwi 2, PAUD Dharma Pertiwi, TK Putra Bang TK Dharma Putra 1 dan TK Putra PKK. Kita berkolaborasi di sini ya Ibu. Saya sebagai calon guru penggerak kelas 9 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di sini sehingga kami dapat melakukan diseminasi. Terima kasih untuk semuanya ya.
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar niku napa Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Terima kasih Bu Rini. Jadi kebutuhan dasar itu suatu kebutuhan yang harus kita apakan Ibu? Harus penuhi. Jadi dalam memenuhi kebutuhan kita melakukan satu perilaku. Jadi satu perilaku bisa untuk memenuhi satu atau dua dari kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Ibu? 3. Ada 5 kebutuhan. Oke, ada 5 kebutuhan. Yaitu 1 kebutuhan untuk hidup. Kebutuhan untuk hidup itu ada apa aja Ibu? Kerja, baju, kesehatan, pendidikan, perlindungan, rasa aman. Ya. Terus apa itu? Nah, yang kedua yaitu kebutuhan untuk dihargai. Ibu-ibu pengen dihargai loh Mbak. Oke, kita dihargai. Tetapi sebelum kita minta dihargai, kita harus menghargai orang lain. Kita membutuhkan juga kebutuhan kita cinta atau kasih sayang. Contohnya kebutuhan kita cinta kasih sayang itu apa Ibu? Kebutuhan itu, kemudian cinta kasih sayang itu bisa dari pasangan hidup, dari anak, dari murid, dari rekan sejawat, bisa juga dari siapapun. Jadi cinta kasih sayang itu harus kita penuhi. Kalau tidak dipenuhi tadi akhirnya seperti Mas Rehan tadi ya Ibu. Ya. Mencari perhatian. Terus ada lagi suatu kebutuhan dasarnya yaitu untuk kekuasaan. Itu juga suatu kebutuhan. Dan yang satu lagi apa Ibu? Kebutuhan apa lagi, Iya, nih gila Ibu. Kebebasan. Dan kelima kebutuhan dasar manusia itu 1. Untuk bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain ketika penguasaan dan harga diri. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Bertahan hidup yaitu kita makan makanan, pakaian, kesehatan maupun keamanan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima oleh orang lain dimanapun kita berada. Kalau ada anak yang tidak ditemani oleh temannya itu misalnya si A tidak ditemani oleh teman-temannya sekelas, bagaimana perasaan si A Ibu? Sedih, kalau menangis, sakit hatinya di sini, boring. Gak dipolo, dipolo guru aja katanya bener. Jadi kalau anak-anak pun dari anak kecil pun juga butuh rasa diterima. Itu sangat kebutuhan yang sangat harus dipenuhi. Rasa diterima, berbagi, bisa kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Seperti anak-anak yang di kelompoknya tetapi tidak diajak bermain, anak-anak itu juga akan menangis, sedih. Kalau enggak gitu dia akan menyendiri. Dia karena butuh kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan harga diri, yaitu keinginan untuk dianggap.
untuk memimpin, berprestasi, didengar dan diakui apa yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu kebebasan. Ternyata kita semuanya butuh kebebasan. Merdeka, healing, refreshing, semuanya untuk kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan. Kita bisa memilih, itu juga termasuk kebutuhan kebebasan. Bebas untuk memilih seperti kurmer kita bebas memilih tema, kita bebas melakukan pembelajaran, terus kita bebas untuk bereksplorasi dimanapun, tidak harus di dalam tetap bisa menggunakan lingkungan belajar di sekitar sekolah kita. Kita tidak harus buku yang kita gunakan, tetapi kita bisa belajar dengan alam, sumber-sumber yang ada di sekitar sekolah, seperti yang diharapkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita bertugas, kita sebagai guru itu menuntun anak untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu akan merasa bahagia, bisa mengembangkan dirinya apabila dia disesuaikan dengan kodrat alamnya, lingkungan yang ada di dirinya, terus minat, kebutuhan dan bakat anak tersebut. Kalau kita memaksakan pembelajaran kita tetapi tidak sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan anak, bagaimana sikap anak-anak tersebut, Ibu? Melungker, pojok, biasa lihat, tak bisa Bun. Itu sudah, kalau sudah nggak minat Bun, itu kalau itu biasanya di sini, kalau yang lain enggak biji. Tadi nggak semangat. Mungkin Bu Kusnul, Bu Rini. Anak akan merasakan kecewa yang berat. Kalau hatinya patah. Broken. Jadi tidak berhasil. Betul. Ayo Ti. Luar biasa semuanya, Ibu Edang, Bu Iji, Bu Rini, Bu Husnul. Benar. Kalau pembelajarannya kita terapkan di sekolahan tidak sesuai dengan bakat, kebutuhan, minat anak, tujuan pembelajaran kita akan berhasil apa betul Ibu? Tidak akan berhasil. Jadi anak-anak sudah males, sudah mogok, menangis, tidak semangat, boring. Katanya Bu Kusnul tadi, berat Bu. Kecewa yang sangat berat kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya, keinginan, minat dan bakatnya, apalagi tidak sesuai dengan karakteristik anak. Jadi kita sebagai guru benar-benar harus memahami karakteristik anak, bakat, kebutuhan, minat anak. Kita bisa melakukan itu semuanya di awal tahun dengan menggunakan apa Ibu untuk mengetahui itu semuanya? Asesmen awal pembelajaran, baik berupa kognitif ataupun berupa asesmen non kognitif. Itu benar. Terima kasih Bu Eri. Luar biasa. Jadi biar kita bisa mengembangkan apa yang dibutuhkan anak, kita bisa menuntun anak-anak kita untuk menuju apa yang diinginkannya, tujuan pendidikan kita. Makanya kita harus benar-benar memahami kebutuhan, apa mulai Ibu? Minat, bakat anak dan karakteristik anak, latar belakang anak. Selanjutnya yaitu kesenangan. Ternyata kesenangan itu juga suatu kebutuhan dasar, Ibu. Kita tidak memenuhi kesenangan ini, kita bisa apa, Bu? Stres, putus asa. Akhirnya kita bisa ke hal-hal yang negatif.
Makanya kebutuhan kesenangan itu pun harus dipenuhi. Seperti apa? Bermain, humor, antusias, tertawa. Makanya kalau ada orang tertawa itu kita beri waktu. Bermain pun beri kesempatan. Kita bermain. Kita pernah bermain apa betul Bapak kita dewasa? Kita juga bermain. Dolan, healing itu. Kebutuhan kesenangan. Humor kadang kita yuk guyon karo konco. Anak-anak kita ajak bermain bersama. Mungkin kita melakukan ice breaking atau kegiatan permainan yang disukai anak yang sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat anak. Dengan begitu anak akan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Jadi Ibu monggo kita ulang lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa Ibu? Bertahan hidup. Yang kedua yang ketiga pemasangan harga diri. Yang keempat bebas. Kita juga butuh bebas dan senang. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu apa Ibu? Motivasi yang dari orang lain, dari lingkungan, dari orang lain intinya. Kenapa Ibu? Kalau misalnya anak-anak kalau di sekolah nggak semangat, terus mungkin karena bersama teman-temannya yang lain melihat mainan, jadi semangat di sekolah. Terima kasih. Jadi motivasinya karena mainan. Jadi motivasi eksternal, bukan dari diri sendiri. Biasanya anak akan melakukan motivasi eksternal biasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu kadang ke sekolah tepat waktu biar tidak dihukum, tidak dapat sanksi, tidak dimarahi oleh gurunya. Apalagi Bu contohnya nggih monggo. Yang dari Saya mau rajin ke sekolah terus Bu, biar nanti dapat piala. Jadi karena di sekolahnya itu ada siapa yang rajin ke sekolah, nanti bulan depan dapat piala, jadi juara. Itu jadinya itu termasuk motivasi eksternal karena ingin mendapatkan piala. Itu juga bagus Ibu, ingin mendapatkan imbalan seperti mendapatkan hadiah dari Bu Eni, ingin mendapatkan juara piala, terus karena dapat karena bermain dengan temannya. Itu bagus semuanya Ibu, motivasi untuk anak melakukan sesuatu yang positif. Selanjutnya yaitu motivasi internal. Motivasi internal itu apa Bu Husnul? Motivasi internal adalah motivasi yang terdorong dari pribadi anak tersebut, dari diri anak tersebut. Misalnya apa? Misalnya untuk belajar dia mau karena dari dirinya sendiri, dari dorongan dirinya sendiri. Terima kasih Bu. Jadi motivasi internal itu dari diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya seperti Bu Husnul tadi. Saya akan rajin belajar karena saya ingin menjadi dokter. Anak-anak kan biasanya pengennya jadi angkatan, jadi polisi, tentara, dokter, guru. Itu karena dia percaya kalau saya bisa jadi guru atau dokter dengan cara saya belajar, itu berarti motivasi intrinsik atau internal yang ada di dirinya sendiri. Melakukannya bukan karena ingin dapat imbalan, bukan karena hukuman,
bukan karena ketidaknyamanan, bukan karena ingin dapat hadiah, tetapi benar-benar dari dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri yang mereka percayai bahwa bila dia melakukan hal yang positif tersebut akan mendapatkan hasil yang diinginkannya. Makanya kita sebagai guru, mari kita tumbuhkan motivasi internal dari diri anak-anak agar anak-anak kita nanti menjadi pribadi yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang tumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu contohnya suatu hukuman apa gitu? Monggo sinten iki? Contoh hukuman kalau anak-anak Ya kalau anak-anak terlambat di itu pas kita terlambat tunggu di luar kayak gitu. Terus misalkan apa ya Hukuman itu sifatnya tidak terencana, yang mengeluarkan dari pihak guru. Biasanya kalau kita dihukum itu perasaan kita gimana Ibu? Sakit, marah apa betul nang guru deh? Marah, langsung kecewa sama bu guru. Sakitnya di sini bu guru. Itu karena dihukum. Padahal kita menghukum karena apa? Anak melakukan kesalahan, tetapi anak tidak dari disuruh push up 20 kali, 30 kali, kalau nggak gitu apa berlari ke ke lapangan. Capek apa betul Bu? Capek. Itu sudah capeknya sudah kelihatan dari fisiknya sudah capek, apalagi hati anak karena kena hukuman. Dan peraturan hukuman itu yang membuat guru, anak tidak tahu. Nanti kalau saya terlambat, kadang sama bu guru A itu kita disuruh mengelilingi lapangan. Tetapi kadang sama bu guru A itu kadang disuruh push up. Jadi anak tidak tahu apa yang akan diberikan, hukuman apa yang akan diberikan, yang akan diterima anak. Kalau konsekuensi yaitu napa Ibu? konsekuensi terencana atau sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi konsekuensi itu terencana atau disepakati. Tetapi murid tetap tidak nyaman. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi apabila anak melakukan konsekuensinya, kita sebagai guru harus memonitor. Takut kalau tidak dilakukan. Terus murid menghormati ibu gurunya, tetapi di hatinya tetap sakit Ibu kalau konsekuensi. Biasanya seperti kita, kalau kita datang terlambat di suatu kegiatan, konsekuensinya nopo Ibu kita biasanya? Konsekuensinya malu kalau anak sekolah. Kalau terlambat 5 menit dalam mengikuti suatu kegiatan, nanti waktu istirahatnya juga harus menyelesaikan tugas yang 5 menit belum dilakukan. Kalau restitusi niku napa nggih Ibu? Rencana atau sudah disepakati. Murid mendapatkan penguatan. Dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau restitusi itu terencana atau disepakati oleh kedua belah pihak, baik guru maupun murid dan warga sekolah yang ada.
murid mendapatkan penguatan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, guru biasanya mengingatkan dengan keyakinan yang telah dibuat atau disepakati mereka semuanya. Sikap guru di sini hanya memonitor. Jadi hanya menanya di awal saja. Setelah itu anak akan bertanggung jawab sendiri. Jadi apa bedanya Ibu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa Ibu? Salah tiba-tiba. Kan langsung dia kesalahan langsung dapat hukuman. Tapi kalau restitusi, ya restitusi itu terencana. Misalkan kita buat kesepakatan. Kalau membuang sampah gini nanti itu jadi kalau terlambat nanti harus begini gitu. Tapi anak tetap melaksanakan restitusi terencana. Sudah disepakati antara kita buat kesepakatan antara guru dengan siswa itu. Terima kasih Bu semuanya. Kita sebagai guru sebaiknya kita melakukan apa Ibu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi untuk menumbuhkan karakter anak yang berprofil pelajar Pancasila. Oh iya, baik. Di sini menurut saya adalah pasnya yaitu restitusi. Jadi antara anak atau murid dan guru sudah membuat kesepakatan dan itu sudah terencana. Jadi intinya kalau sudah terencana dan disepakati itu kesepakatan itu harus kita laksanakan. Jadi nanti murid pun tahu batas-batas apa nanti yang dia intinya rule-nya kalau dia tidak menyepakati aturan yang sudah disepakati itu bagaimana dia tahu. Jadi setidaknya anak-anak bisa menjadi lebih baik seperti itu. Jadi karena sudah disepakati, anak-anak tahu konsekuensinya. Jadi menurut saya restitusi itu. Terima kasih. Benar Ibu. Jadi mari kita rubah paradigma kita dalam membentuk karakter anak. Jadi kita nggak usah memberi hukuman Ibu, nggak usah konsekuensi juga. Mari kita mulai dari diri kita, yaitu kita melakukan restitusi. Dengan cara kita pertama yaitu membuat kesepakatan antara pendidik atau guru dengan murid dan warga sekolah yang ada. Baik tenaga kependidikan, penjaga sekolah, ataupun orang tua murid. Kita membuat kesepakatan di awal tahun atau kalau kita di kelas di awal pembelajaran juga bisa kita membuat kesepakatan. Jadi restitusi itu yaitu langkah yang terbaik. Tepuk tangan untuk Bu Beni as bikin rubuhin Ibu ketinggalan bersaminya. Baik, bersama-sama. Coba kita biar lebih sukses, sukses dunia dan akhirat. Ya, mari kita tepuk sukses, ya bersama-sama. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih Bu Titin. Terima kasih Bu Eni. Jadi langkah kita untuk menuju kesuksesan yaitu pertama kita harus ada rasa cinta dengan apa yang ingin kita raih atau kita inginkan. Yang kedua yaitu kita harus berdoa. Kita semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diridhoi dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga untuk mewujudkannya kita harus berkarya, harus belajar, berinovasi, melatih diri untuk lebih baik untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan begitu insya Allah kita akan meraih kesuksesan. Allahumma amin. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan,
kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus itu menurut Chelsom Golson 1996. Jadi di sini restitusi itu yaitu intinya kita membuat anak itu apa Bu? Tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Gitu. Aku ingin begitu. Aku ingin itu banyak sekali. Semua harus dilakukan. Jangan dilakukan dengan kantong ajaib. Doraemonnya masih ingat deh cara-cara ini restitusi. Ibu contohnya restitusi di sini apa Bu? Bianti, Bu Husnul, apa sih ya? Contoh restitusi apabila kita melakukan suatu kesalahan. Sedangkan kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Contohnya apa Ibu? Contohnya karena kita sudah kesepakatan di awal dua belah pihak yaitu antara siswa dengan guru. Kalau semisal anak-anak atau murid itu melakukan mungkin kesepakatan itu dilanggar, ya anak-anak itu harus mengikuti aturan yang ada. Seperti itu Bu Titin. Terima kasih. Untuk kesepakatan yang sudah disepakati, bila ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya kita sesama teman akan saling mengingatkan. Jadi misalkan si Abil itu sudah membuat kesepakatan saat di dalam kelas tidak boleh mengganggu teman, tetapi dia tetap usil mengganggu temannya, dan teman yang lain akan mengingatkan, Abil, kemarin kita sudah sepakat untuk tidak mengganggu teman, seperti itu. Benar Ibu. Jadi restitusi itu berakar dari keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dengan begitu anak-anak akan berpikir sendiri apabila melakukan kesalahan. Misalnya di sini gini Bu, ada anak yang bertengkar. Itu apa Bu? Anak yang bertengkar itu sampai kancing bajunya itu Bu karena ditarik sama temannya lepas. Itu yang bajunya lepas itu juga nangis. Yang menarik pun juga menangis. Karena itu marah katanya. Ya seumpamanya yang punya baju tarik tadi kan melakukan mungkin dia merebut mainannya anak yang si A. Lalu si B tadi tidak terima, makanya dia marah, menarik bajunya sampai lepaskan kancingnya. Itu juga suatu masalah. Akhirnya mereka berdua, kita sebagai guru, kita memberi hukuman atau kita melakukan restitusi Bu. Betul Ibu. Jadi kita melakukan restitusi. Anak kita dudukkan. Anak kita dudukkan untuk mencari solusi yang dari dirinya sendiri. 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru biasanya dalam melakukan kontrol kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer Ibu. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kalau Bu Kusnul biasanya sebagai apa? Penghukum atau membuat anak merasa bersalah atau mengajak sebagai teman atau pemantau manajer Ibu. Sebagai manajer, wah hebat semuanya berarti. Ibu-ibu semuanya hebat.
anak. Kita sebagai manajer, karena kita guru TK, kita memang harus sebagai manajer yang kita lakukan ke anak. Kalau anak kita hukum, ya kita tidak mungkin masa anak PAUD akan kita hukum. Kalau merasa bersalah juga jarang kita lakukan. Paling yang sering kita lakukan yaitu sebagai teman, pemantau atau manajer. Ibu-ibu semuanya untuk apa itu Bu? Untuk mewujudkan disiplin positif, kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, Ibu? Ayo. Untuk membuat keyakinan kelas, biasanya kita melakukan dengan anak-anak seperti ini. Anak-anak, kita untuk menertibkan kegiatan kita harus membuat tata tertib atau keyakinan kelas kita. Biasanya seperti ini, Bu. Kalau misalkan setelah menggunakan mainan, sebaiknya bagaimana anak-anak dikembalikan lagi pada tempatnya, Bu? Seperti itu jawabannya. Kalau waktunya belajar di dalam kelas atau waktunya belajar, kita bolehkah makan dan minum? Misalkan jawabnya, makan dan minumnya waktu istirahat, Bu Guru. Anak-anak akan menjawab seperti itu. Kemudian ada saat kita mau bermain dengan teman, boleh kita menggunakan mainannya sendiri seperti itu. Kemudian anak yang lain akan menjawab, bermainnya bersama-sama Bu Guru, seperti itu. Nah, kemudian karena kesepakatannya sudah jadi, akhirnya pada saat bermain pun ada anak yang berebut mainan akan saling mengingatkan. Kemarin kita sudah berjanji, sudah sepakat kalau bermain bersama-sama. Itu yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Mister, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu Mister. Jadi keyakinan kelas yang dibuat Bu Mister yaitu kesepakatan antara anak-anak semuanya dan Bu Guru dalam bermain di kelas. Kenapa kita harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, Ibu? Kalau peraturan kan dibuat dari guru biasanya kan, dari sudah ada kan. Kalau keyakinan itu kan musyawarah, hasil musyawarah dari guru dan murid, dan itu yakin gitu dari dirinya sendiri, jadi nanti dia akan melaksanakan dan dirinya sendiri. Terima kasih Bu, benar sekali. Jadi mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan kelas dibuat oleh siapa saja Bu? Guru, anak. Jadi kalau yang membuat dari dua belah pihak, berarti anak-anak itu akan merasa yakin dan akan melakukannya. Tetapi kalau peraturan biasanya yang membuat yaitu salah satu pihak. Biasanya kalau di sekolah kalau peraturan yang membuat siapa Bu? Ibu guru atau bapak guru. Jadi anak kurang yakin di dirinya, makanya dalam melaksanakan peraturan itu pun kurang bertanggung jawab. Jadi kita mulai dengan keyakinan kelas Ibu. Jadi suatu keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab mandiri, berprinsip keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai kebajikan universal. Jadi suatu keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan budaya positif. Dalam menentukan atau membentuk keyakinan kelas, maka keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk kata positif. Jadi kalau keyakinan kelas kita buat dengan bahasa misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu boleh napa betul Ibu? Kurang pas, Kurang pas, karena ada kata negatif. Sebaiknya bagaimana Ibu kata yang kita gunakan? Oke, buang sampah di tempatnya, kelasku bersih. Anak hebat, membuang sampah pada tempatnya. Anak hebat. Anak hebat harus disiplin masuk. Oke. Tepat waktu. Oke. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita buat dengan kata-kata yang positif. Dengan kata positif, insya Allah akan tertanam di sini perihal perilaku yang harus dilakukan dengan baik dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan itu sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan di suatu waktu nanti siap untuk melakukan refleksi dari keyakinan yang telah disepakati. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu prosedurnya yang pertama, kita mempersilahkan semua warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan apa yang diinginkan, peraturan apa yang ingin diterapkan di sekolahan. Melalui mungkin kita membuat apa itu Bu? Papan. Anak-anak diminta untuk menulisnya. Terus ada yang mencatat semua masukan dari murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar seperti poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata atau kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Misalnya Ibu, ada kata-kata, ada anak yang menulis, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Seharusnya bagaimana Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Asyik, aku juara 1 datang ke sekolahku. Hebat. Jadi kata-kata yang digunakan yaitu kata yang positif. Aku senang datang tepat waktu. Aku senang juara 1 sampai ke sekolahan. Aku senang datang tepat waktu. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah anak-anak semuanya, ibu guru dan warga sekolah semuanya membuat curah pendapat, kita akan mengambil garis besar dari semua curah pendapat tersebut. Kita buat keyakinan kelas. Setelah itu, apabila sudah disepakati, berarti semua yang ada di situ harus menandatangani. Kalau sudah sepakat, ditandatangani dan hasil dari keyakinan kelas itu kita tulis di poster atau di papan yang mudah dilihat semua warga sekolah dan untuk dilakukannya. Tetapi di waktu tertentu kita harus melakukan refleksi dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Apakah itu harus tetap dilakukan atau akan ditambah atau dikurangi lagi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dilakukan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung. Segitiga restitusi itu ya, 1, menstabilkan identitas. 2, yang 2 yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah dibuatnya. Kalau kita dalam menyelesaikan masalah anak menggunakan segitiga restitusi,
Jadi kita pertama menstabilkan identitasnya dulu. Oke. Menstabilkan identitas yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses berbuat kesalahan bagian dari proses suatu pembelajaran. Jadi kalau kita berbuat salah itu merupakan apa? Katanya kalau kita gagal adalah suatu kesuksesan yang tertunggu. Pengalaman adalah guru terbaik. Bahasa Jawa ini, the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kapan yang ungkapan yang kita ungkapkan ke anak dalam mengambil suatu perbuatan yang salah itu agar baik, kita menanyakan apa? Kita mengungkapkan apa ke anak itu? Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi kita harus melihat apakah ini perbuatan benar atau salah. Jadi kita tanyakan ke anak dengan nada do saja, Ibu. Jangan son. Iya. Kalau kita si, apalagi kalau kita menjadi posisi kita kontrol sebagai manajer, maka harus kita lakukan yaitu segitiga restitusi. Yaitu kita bertanya ke anak, nah berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kita pernah bisa berbuat salah karena manusia yang tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Ibu guru pengen mencari solusi atas masalah yang ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu suatu ungkapan untuk menstabilkan anak. Menstabilkan anak berarti sama aja untuk apa, Bu? Meredakan apa, Bu? Emosi. Meredakan emosi anak. Cara mana kita merayu anak gitu ya. Enggak apa-apa, nak. Aku juga pernah kok seperti itu. Enggak apa-apa, aku juga pernah seperti itu. Tetapi kita harus melihat teman kita. Selanjutnya, Bu. Yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Biasanya anak kalau melakukan kesalahan biasanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar. Seperti apa tadi Mas Rehan tadi, butuh kebutuhan dasarnya apa? Cinta, kasih sayang, rasa diterima. Makanya mereka Mas Rehan melakukan kesalahan. Bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi diunggah sih prosedurnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, nak. Pasti anak kalau kita tanyanya dengan nada do, biasanya lulu nggak hatinya, Bu? Lulu. Jadi mau mengungkap, aku kita perlu Bu melakukan itu Bu, aku ditukari. Seperti itu murid-murid kita ya, Bu ya. Tetapi kita harus dengan sabar. Manajer sebagai manajer dengan akadu saja halus. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik. Setelah kita melakukan, menstabilkan emosinya, kita validasi tindakan salahnya, lalu yang terakhir kita tanyakan keyakinan ke kelas yang telah dibuat. Itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang kita ungkapkan ke anak yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang
apa? Itu harus kita tanyakan ke anak. Bapak Ibu semuanya, saya akan menampilkan sebuah video penerapan segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Di sini acaranya ada apa, Nak? Berenang sama apa lagi? Bikin telur asin. Tadi bisa nggak bikin telur asinnya? Bisa. Dikasih apa saja bikin telur asinnya, Nak? Apa? Oh iya, hebat Mbak Diva. Tas. Mbak Diva, tahu nggak dipanggil Bu Titin ke sini kenapa? Nggak tahu. Mbak Diva tadi habis ngapain? Kalau dia saya tahu ya ini ki. Oh, rebutan mainan sama Beauty. Hanya lerang membak kadang. Mbak Diva, kalau berebut mainan itu boleh nggak pemboten? Oh, kenapa bikin boleh? Oh, berdosa. Oh. Mbak Diva kalau berebut gitu, Mbak Bikisnya bagaimana? Menangis. Kasihan apa tidak? Kasihan. Merugikan Mbak Bil? Mungkin. Apakah tindakannya Mbak Diva merebut mainannya Mbak Bikis itu merupakan keyakinan kelas? Mbak Diva, kalau itu bukan keyakinan kelas, seharusnya keyakinan kelas itu kalau bermain bagaimana Mbak Diva? Bergantian dan harus tepat Mbak Diva. Mbak Diva, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Minta maaf pada siapa nih? Oh, minta maaf sama Mbak Bikis dan minta maaf sama siapa lagi, Nak? Apalagi Nak yang akan kamu lakukan setelah minta maaf ke Mbak Bikis? Oke, Mbak. Apalagi Nak? Apalagi Nak? Apa Nak? Oh, Mbak Diva akan melakukan keyakinan kelas. Oke, berarti terima kasih Mbak Diva, berarti hebat. Sudah tahu apa salahnya, solusinya, dan sudah nanti habis ini langsung minta maaf ke Mbak Bilkis ya Nak. Dan menepati apa yang kamu katakan tadi untuk menepati keyakinan kelas ya Nak. Oke, Bu Guru terima kasih ya Nak. Kalian dulu. Jadi tadi yang saya praktekkan yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita bukan menghukum anak, kita mencari solusi dari anak. Jadi anak biar bercermin sendiri dari perilaku yang dilakukan dan biar mengingat keyakinan yang telah dibuat atau disepakati. Jadi segitiga restitusi itu diawali dari sini Bu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Selanjutnya setelah anak stabil, emosinya stabil, makanya kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan anak yang bertengkar lalu biasanya berebut mainan. Anak-anak PAUD biasanya berebut mainan gitu. Nah, pas berebut mainan itu sebenarnya kan anak itu bisa bermain dengan mainan yang lain, gitu, kenapa betul? Iya, jadi anak bisa bermain yang lainnya. Tetapi anak tersebut pengen mainan yang dipunyai temannya. Makanya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Setelah anak tahu kesalahannya, maka kita lakukan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau kita lakukan? Terus
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa agar menjadi lebih baik. Dan biasanya anak kalau emosinya sudah stabil, sudah tahu kesalahannya, dia akan ingat akan keyakinan kelas yang telah disepakati atau dibuatnya. Sehingga kita akan menjadi guru yang memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mulai perubahan baru untuk mewujudkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah, mulai dari diri kita sendiri. Kita memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Kita sebagai contoh atau teladan dalam melakukan suatu disiplin yang positif. Kita harus melakukan keyakinan kelas yang telah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di sini dapat disimpulkan bahwa budaya positif bisa terwujud apabila kita bisa melakukan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, rekan sejawat, orang tua murid, tenaga kependidikan, dan murid yang mempunyai satu keyakinan yang sama. Jadi mempunyai kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat, disepakati untuk dilakukan secara baik, terus secara konsisten dan berkelanjutan. Dan selanjutnya beberapa waktu kemudian kita lakukan refleksi atas keyakinan yang telah kita buat. Perlu ditambah atau dikurangi dari keyakinan tersebut. Maka dengan begitu budaya positif di sekolah akan terwujud. Definisi budaya positif yang saya sampaikan di sini semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat semuanya. Dan mohon maaf bila ada tutur kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk menurut pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Jika ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.